Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang Bapak RW 11 nih yang belum kenal nih. Wadah gede bahasa. Pas 6 hari lagi mah nih. Ya, kasihnya yang enak-enak makannya. Hadirin kaum sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ini sebagai awalannya. Start Rahmat Jaya tadi setengah jam, tambah lagi setengah jam, udah 1 jam. Ya, sebenarnya belum cukup, belum tuntas, masih banyak yang mesti digali. Makanya kita harus memanage betul ya pengajian kita ini, baik dari segi waktu, ya, jam tayangnya juga, ya, berapa banyak. Makanya kita harus atur. Keberkahan pada malam hari ini di Musola As-Safat itu yang kita mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua yang hadir, ya. Karena jujur sebenarnya ini nggak pantas nih segini 2 RW ya, RW Bidang, RW 7 jumlah warga kan banyak, musolanya 3, belum RW 11 dan RW 10. RW 10 insya Allah dalam kesempatan yang akan datang Bapak Bambang Setiabudi akan kita undang, ya. Jadi ini yang berikutnya kita undang semua, mau dia itu, mau dia dari luar, ya. Kita niat baik untuk silaturahim warga, ya. Itu kita sama-sama dakwah dengan kekhasan masing-masing dari kita. Kita coba datang, syukur-syukur datang, nggak datang juga nggak apa-apa. Begitu ya Pak ya, insya Allah ke depan. Dan berapa banyak, berapa kali dalam sebulan nanti kita bicarakan sama-sama. Siap-siap aja yang dari As-Safat, nanti kita diskusi sama-sama materinya dan lain sebagainya. Nah, nggak lengkap kalau kita nggak dengerin nih, ya luar biasa. Yang punya mobilitas tinggi, benar-benar saya salut banget sama guru kita nih, Pak Ustadz Haji Fikri, ya. Tadi pagi, udah mungkin dari malam itu persiapannya luar biasa. Ada apa istilahnya tadi? Khatmul Quran di pesantrennya, ya, yang letaknya di apa namanya, Jalan Duren Mekar yang masuk itu ke dalam dekat Sotomi. Sotomi saya. Dekat Murah Aceh tuh saya. Nah, itu beliau sebagai pimpinannya di situ luar biasa. Saya baru kali itu masuk tuh. Ternyata luar biasa bangunannya, kemudian kerapihannya luar biasa. Jadi nggak ada salahnya, nggak usah jauh-jauh, ya. Nanti yang punya anak atau cucu mulai dari TK, SD, ya. Kemudian nanti mau bangun SMP kalau nggak salah, ya. Atau sudah ya, Ustaz? Lagi proses, di mana tuh? Di belakang kelurahan. Kelurahan ya nggak jauh-jauh ini. Kelurahan. Ya insya Allah datang hadir tadi dari pemerintah Depok dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, dengan pengalaman kemudian mobilitas yang tinggi dan lain sebagainya, kita perlu juga tahu, kita perlu juga dengar beliau, mumpung beliau hadir. Saya pikir tadi mau ketemu sebentar gitu, ternyata duduk sama-sama dengan kita. Insya Allah beliau disehatkan, beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin pesantren atau SDID-nya. Kepada Ustaz Haji Fikri Ardiansyah kami persilakan waktu dan tempatnya. Mungkin nggak nyampe kalau di situ tadi. Di sini dah. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadratul Mukarram wal Muhtaram bil khusus guru kita Bapak Ustaz Rahman, beliau jauh dari Cirebon dulu sawah elok, salah satu muassis atau pendiri Masjid At-Taqwa. Dan ini ada juga para tokoh yang hadir, ada Pak Ustaz Eko, ada Pak RW Hidam, ada RW 7, Pak Ustaz itu juga tadi Pak RW 10, Pak Ustaz Rahman, dan seluruhnya yang hadir dari Duren Mekar dan Sawan atau Duren Seribu yang berada di komplek, kebetulan komplek Sawan yang unik dari dua kelurahan. Semoga hadirnya kita di sini Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah untuk kita semua, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tadi disampaikan oleh guru kita, pribadi yang bertakwa hingga akhir hayat. Allah memberikan kita husnul khotimah. Allah jadikan umur kita nanti Allah riyadul jinan, surga dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa memohon semoga nanti dibangkitkan berkumpul dengan orang-orang saleh. Semoga juga Allah ridho kita masuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun atau sekecil apapun ibadah kita yang menyebabkan atau yang membuat kita masuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ridho. Syukur alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan niat silaturahim saya, dan juga niat bahwa yang saya yakini majlis ilmu, majlis taklim dimanapun, baik itu di musola ataupun di rumah, selagi saya bisa dan niat saya untuk bergabung hadir, pasti saya hadir. Kondisi fisik oke, dan lain sebagainya mendukung. Karena ini merupakan tadi saya sampaikan majlis taklim, majlis zikir dimanapun, di musola ataupun di rumah, merupakan salah satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana kita yang mendengarkan, yang hadir di sini mendapat banyak sekali keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang hadir di majlis ilmu. Jangankan yang mendengarkan khusyuk, yang tidur di pojokan, atau yang ketika kemarin saya ngaji di Blogawir, pemimpin tahlilan enak, anginnya sepoi-sepoi, akhirnya ngantuk. Walaupun ngantuk, tetap doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ngobrol, walaupun yang lewat dan hadir di situ ahli maksiat, ahli ya pokoknya yang baik-baik, ketika dia lewat satu majlis, oh ternyata ada majlis ilmu, padahal dia tukang maksiat atau pokoknya yang nggak baik-baik lah selalu dikerjakan. Ada majlis ilmu, dia duduk, walaupun mungkin pakaiannya misalkan celana pendek misalkan, walaupun secara normal tidak pantas, dia duduk ikut mendengarkan sampai tuntas dan sampai doa, dan dia ikut amin. Doanya dijabah oleh Allah Subhanahu. Dan itu dan hal seperti itu diprotes, kan kita masa iya pakai celana pendek, ya. Dia ahli maksiat, itu diprotes, bukan hanya kita yang melihat itu tidak pantas, tapi diprotes oleh malaikat yang hadir di sini sekarang ini hadir. Ada, ya. Kita tidak bisa melihat. Nanti ketika kita sudah pulang ke rumah masing-masing, malaikat laporan dan apa yang diminta oleh kita disampaikan dan seterusnya semua dikabulkan doanya. Itu ada hadis sahih dan panjang. Kemudian setelah Allah jawab doanya, kita dikabulkan semua, malaikat protes. Ya Allah, di situ ada ahli maksiat, engkau kabulkan juga, ya.
Maka beruntunglah bagi kita yang hadir di sini, orang-orang yang bertakwa, soleh, doa, kira-kira kayak cepat diijabah di waktu dan tempat yang terbaik menurut Allah untuk kita semua, bukan menurut kita pastinya. Jamaah sekalian dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya asli dari Mekah. Jadi keluarga besar Haji Miing, dan tafsir masih keluarga. Kemudian ya pokoknya kalau di Mekah itu kan dari depan sampai ke belakang itu masih keluarga. Ya ada pokoknya orang kampung tuh kalau punya rumah anak nempel sama, mungkin di Jawa juga sama. Dan saya alhamdulillah berjodoh yang mertua ayah anda Haji Johansa Susanto. Dan depannya rumahnya depan sawah, di depan Indomaret Sawah. Dan juga saya tinggal di situ juga dari tahun 2014 kalau di 2000 ya semenjak nikah sampai 2000 kemarin 2021. Nah, sekarang kembali lagi ke Mekah, tinggal ya seperti setrikaan lah bagi perjalanan gitu. Alhamdulillah itu sebuah anugerah, sebuah nikmat yang patut disyukuri. Salah satunya dengan yang tadi kita nikmat sehat, sudah dapat nikmat ngopi enak, ya kan bagus nggak ada. Di sini kayak dari bayar kan, saya juga datang ke sini gratis. Kita syukuri dengan hadir di sini mendengarkan tausiah atau nasihat agama. Dan mantap pulang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah saya kembali ke Dubai ya, di Sawanullah masih, dan alhamdulillah juga Pak RW saya hadir dan beliau jadi ketua Tanfiziyah ranting anak ranting Sawangan Elok yang insya Allah dilantik di tanggal di hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 pukul 08 pagi hari. Semoga cuacanya bagus, semua pendukung diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya Dubai kemudian tinggal di Sawanullah dan masih di Sawanullah dan hadir di sini pun niat silaturahim, niat kita ketemu aja karena tadi Raudhah min Riyadil Jinan. Tidak semua bisa berkesempatan, tidak semua bisa tergerak hatinya mau hadir di majlis-majlis seperti ini, baik di musola ataupun di rumah-rumah. Kan tadi kita sebutkan harusnya banyak. Nah, iya, semua orang beragama Islam. Ya mungkin mereka dengan satu dan lain hal alasan capek, kemudian urus keluarga dan lain sebagainya. Pastinya sesekali kita hadir di sini lebih baik daripada tidak sama sekali. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Satro Hadi tadi pagi, khutbul Quran dan imtihan metode qiraati untuk anak-anak didik kami yang menggunakan metode qiraati. Jadi metode qiraati itu cara belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar yang disusun oleh Al-Maqurlah Kiai Haji Dahlan Salim Musyarikasi dari Semarang. Punya ada 6 jilid dan sebagainya. Kalau selesai ngaji dites oleh 8 penguji. Anak-anak TK, anak usia SD ngajinya dites oleh 8 penguji. Al-Quran 1, Al-Quran 2, kemudian bacaan surat-surat pendek, kemudian doa harian, kemudian tajwid, gori. Seperti dalam Al-Quran, gori itu apa yang sama-sama dalam Al-Quran itu lata mana. Jadi ada gerakan bibir, kemudian juga Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya kan majroha, dibacanya majroha, kayak ada yang gitu. Itu namanya apa, kemudian diuraikan dan seterusnya. Jadi anak-anak dites seperti itu, termasuk wudu dan sholat. Jadi tadi pagi syukuran saya mengundang beliau dan Pak Ustaz Eko dan alhamdulillah hadir gitu ya. Jadi tahadus bilikmah juga putranya Pak Nur Rahmat juga sudah selesai waktu itu dan hafal 3 juz ya Pak. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadikan bin ahlul Quran, bin ahlul khair ya kan? Itu apa yang kita inginkan atau kita cita-citakan untuk anak-anak kita.
Kemudian juga ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang berangkat ke musola ke masjid pagi-pagi, ya, di teksnya itu pagi-pagi, man roda ilal masjid, untuk menuntut ilmu, gitu ya, pulang ke rumah dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah kita hadir di sini dalam rangka pengajian dan seterusnya, ya. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bentuk bahwa Allah menyayangi kita. Dan ada hadis juga sahih, yang tadi sahih yang malaikat itu yang laporannya hadis sahih panjang. Kemudian juga man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dia menjadi orang-orang yang terbaik, Allah pasti mudahkan dia memahami ilmu agama. Nah, kita hadir di sini itu dalam rangka atau bentuk kasih sayang Allah, salah satunya, ya, kasih sayang Allah, dan Allah ingin mengingat kita menjadi orang-orang terbaik. Mungkin itu saja. Mohon maaf lahir batin atas para perkataan saya, kurang sopan atau tegur sapanya atau apapun yang kurang berkenan dan saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita istiqomah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam limpahan rahmat darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.